Tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah tentang financial and vibration, ya, finansial dan perihal keuangan. Mungkin bagi Anda yang sedang ngantuk-ngantuk kemudian mendengarkan rekaman ini karena bicara soal uang, Anda langsung jadi melek ini ya, jangan-jangan ya. Baik teman-teman, saya mengerti bahwa ketika membicarakan soal uang ini adalah sesuatu yang sangat sensitif ya buat beberapa orang atau mungkin buat semua orang. Karena di dunia yang saat ini modern, hampir semuanya mungkin semuanya diukur dengan uang ya. Bahkan Anda di kota-kota besar pipis saja ya, buang air kecil Anda harus bayar uang, pakai uang. Saya masih ingat waktu beberapa tahun lalu, udah lama sekali ya, saya ketika masih mahasiswa, saya waktu itu menghadiri sebuah acara di Pantai Karnaval di Ancol kalau nggak salah. Saya rental mobil bersama teman-teman, kemudian di jalan tol saya pipis waktu itu ya, kencing itu bayar 1.000 kalau nggak salah. Dan waktu itu kalau pipis itu pipis kalau nggak salah 2.000, pipis 2.000, dan kalau mandi itu sekitar 4.000 kalau nggak 5.000. Sementara kalau di Purwokerto saat itu 2.000 itu sudah bisa buat beli mie ayam. Saya bercanda dengan teman-teman, ini saya tadi pipis itu yang keluar tuh lontang itu adalah mie ayam ya. Iya, memang tidak segala hal bisa diukur dengan uang, tetapi kita tidak bisa menolak fakta bahwa segalanya juga memerlukan uang ya. Bukan dalam artian materialistis, tapi kita juga bisa membantu orang lain, bisa bahkan negara ini bisa menjalankan roda sistemnya juga dengan uang kan ya, karena ada penggajian dari karyawan, pegawai negeri sipil dan sebagainya. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang finansial ini terkait dengan vibrasi. Sejauh mana sih keterhubungannya antara finansial dengan vibrasi? Saya cukup kaget ketika menemukan ya, awalnya ketika rekan saya membaca buku yang saya berikan kepadanya, saya punya teman, kemudian tapi dia membaca dengan lebih detail ya, bukunya David R. Hawkins ya, yang berjudul Power versus Force ya. Membahas tentang force power tentunya. Di satu halaman di situ disebutkan bahwa intinya gini, terjemahannya lah ya, bukan terjemahan, penangkapan makna dari kalimat itu. Bahwa menurut Hawkins, sebenarnya ketika seseorang mengalami problem finansial, ya, mengalami problem keuangan, itu sebenarnya bukan persoalan skill, technically skill, knowledge, bukan. Itu bukan persoalan pengetahuan, keahlian, kepintaran ya. Itu bukan persoalan itu, atau mungkin dia tidak memiliki skill ya, mungkin kita kebanyakan berpikir bahwa itu masalah skill. Enggak, kata Hawkins itu tentang persoalan kesadaran, vibrasi. Jadi level kesadaran seseorang itu juga akan berimbas pada keadaan finansial dia. Ini mungkin sebagian Anda ada yang langsung makdek gitu ya, nggak enak gitu loh ketika saya mengatakan ini. Tapi ya inilah bahwa sesungguhnya seseorang itu ketika kesadarannya sudah mencapai level yang tinggi, seharusnya dia tidak akan punya problem finansial. Dalam artian problem finansial ini dalam artian kekurangan. Gitu loh, meskipun problem finansial ada problem kekurangan uang, ada yang kelebihan uang ya. Jadi kalau misalkan seseorang itu mengalami suatu kemiskinan yang melarat, itu problem dia di level vibrasi dia, di level kesadaran dia, di level innernya dia. Kecuali dia dengan sadar memutuskan untuk memilih miskin lah, meyakini bahwa miskin itu pilihan dia. Tapi kalau dia sebenarnya di level sadar ingin tidak bermasalah dalam hal finansial, ingin mapan dalam hal finansial, tapi bermasalah, itu dia problem di awareness. Gitu kata Hawkins. Dan setelah saya renungkan, meskipun kita kalau ngomong soal kekayaan sangat relatif ya, kita tidak bisa mengklaim apapun karena ukuran kekayaan kadang berbeda-beda. Tapi ketika kita fokuskan kepada uang ya, dan saya mengamati kepada teman-teman
orang-orang hebat yang secara finansial mereka sangat luar biasa, sangat kaya, ya, secara finansial, aset mereka banyak sekali. Saya lihat memang terdapat pola-pola dari cara mereka berbicara, kalau saya berinteraksi dengan mereka, cara mereka berpikir, dan bagaimana pandangan mereka tentang uang, itu sangat berbeda dengan orang yang miskin. Gitu. Begitu ya. Dan, nah, hari ini apa wilayah kajian yang akan kita bahas ya tentang financial and vibration. Saya ingin membahas tentang jebakan-jebakan dalam finansial yang membuat kita kekurangan finansial. Saya mencermati dalam hidup saya pribadi dan juga memetakan pola-pola orang pada umumnya dan juga mungkin curhatan dari beberapa rekan ya. Saya menyimpulkan bahwa seseorang akan sangat mungkin terjebak finansialnya ketika dia mengalami 3 hal ini. Kita akan bahas satu-satu sampai di akhir rekaman ya. Jadi yang pertama, jebakan vibrasi dalam finansial ya, jebakan vibrasi dalam finansial ya. Yang pertama adalah orang itu terlalu ngirit atau bahkan cenderung pelit. Ya. Sekarang kalau misalkan Anda yang sudah mendengarkan rekaman sebelumnya, ketika kira-kira kalau misalkan orang terlalu ngirit ya, bukan ngirit, terlalu ngirit, atau bahkan cenderung kepelit, kira-kira getaran perasaannya apa, vibrasinya apa kira-kira, yang melatari perilaku itu? Ya, rasa takut, rasa kekurangan, rasa takut itu habis. Ya, jadi makanya Anda amati ya, kenapa kok Anda pernah nggak ngalamin Anda misalnya terlalu ngirit banget ya, terlalu menjaga pengeluaran atau bahkan terlalu detail memperhitungkan pengeluaran Anda, itu malah rezeki Anda malah jadi sempit gitu ya. Yang menyebabkan itu sebenarnya adalah ketika Anda menjaga terlalu ketat ya, itu Anda justru terus memicu perasaan kurang, kekhawatiran bahwa rezeki Anda itu kurang, tidak bertambah. Bahkan saya pernah bikin status ya, saya amati ketika seseorang pelit ya, apalagi kalau pelitnya terhadap istrinya nggak boros padahal ya, ini suaminya pelit sekali, itu rezekinya nggak bagus loh. Anda amati saja, atau bagi Anda yang sekarang posisinya sebagai seorang suami, Anda perhatikan pola dalam kehidupan Anda. Saat Anda terlalu pelit dengan keluarga Anda, perhatikan bagaimana kehidupan seakan-akan menutup pintu rezekinya dari mana-mana. Nah, dan yang menarik lagi, saya punya beberapa kasus contoh ya. Anda pernah nggak mengamati kenapa ya kok orang kaya ya, itu seolah Anda melihat kan pola hidup mereka sangat boros sekali kan. Ya bagi Anda loh ya, bagi Anda sangat boros, bagi mereka enggak. Bagi Anda kok kelihatannya boros ya. Tapi kok kenapa kayaknya mereka kok malah tambah kaya ya? Sementara mungkin Anda atau ada di sebagian daripada Anda yang sudah ngirit rezekinya yang nggak nambah, atau bahkan masih tetap kurang. Bahkan kadang ada aja pengeluaran yang harusnya tidak keluar jadi keluar. Akhirnya yang tadinya Anda dalam peta finansial Anda cukup malah jadi kurang. Yaitu karena Anda terus-terusan mengakses rasa takut kehilangan uang, yang akhirnya memicu kehidupan ini dari vibrasi Anda. Akhirnya terjadi satu event-event yang menyebabkan Anda uangnya jadi habis. Gitu. Nah sekarang obatnya terlalu ngirit apa? Obatnya terlalu pelit apa? Dalam agama ya, diajarkan kita untuk memberi kepada orang lain. Bagi Anda yang beragama Islam, apa? Sedekah, zakat, ya, zakat harta. Itu kan disuruh ngasih. Kenapa? Kan di situ tidak, bahkan dikatakan kalau sedekah sebanyak-banyaknya, kan sangat bertentangan dengan logika ngirit kan. Dan di situ diajarkan kalau kita sedekah banyak dapat banyak. Itu kan sangat kontras dengan satu keyakinan orang tentang berhemat. Jadi terus terang, kalau tidak hati-hati, kata hemat pangkal kaya ini berbahaya. Anda harus maknai dengan betul-betul itu. Terlalu ngirit atau pelit, solusinya adalah sedekah. Dan gini, orang yang terlalu ngirit atau pelit, itu tanda apa salah satunya?
tanda bahwa dia sangat melekat dengan uang. Dan Anda tahu sendiri ketika orang sangat melekat dengan uang, justru dia tidak punya uang. Nangkep ya? Ini yang pertama nih ya, terlalu ngirit. Yang kedua, kebalikannya. Ya. Yang kedua, kebalikannya. Terlalu boros. Ya, yang kata kuncinya terlalu boros. Ketika Anda mendengarkan poin pertama, wah terlalu ngirit nggak boleh. Kemudian Anda pindah ke kutub sebaliknya, wah Anda jadi jor-joran, nggak terkontrol. Anda terlalu boros. Ini juga nggak bagus, gitu loh. Anda juga akan habis. Anda bisa lihat banyak orang yang kaya mendadak terus jadi miskin mendadak. Kenapa? Karena dia tidak siap punya banyak uang. Akhirnya apa? Terlalu boros. Nah, kalau saya dengan guru saya ini punya satu istilah, terlalu boros ini norak ya. Jadi orang akan ada satu godaan bagi orang yang baru pertama kali dia orang kaya baru gitu ya, belum pernah punya uang 100 juta tiba-tiba punya. Itu kenapa bisa jadi miskin lagi? Karena norak. Karena semungkin sebelumnya dia punya segudang keinginan, bukan kebutuhan, keinginan yang sangat nafsu banget gitu ya. Sehingga ketika itu didapatkan, ya ingat dengan nafsunya dia, akhirnya habis. Untuk ini ya. Bahkan saya amati mungkin ada orang yang awalnya itu baik ya, jadi awalnya itu dia baik sekali dalam hal finansial, tiba-tiba pada saat dia kaya itu jadi nggak karu-karuan gitu, bahkan membeli banyak hal yang sebenarnya tidak dia butuhkan. Jadi ciri orang norak itu kalau beli dia bukan berdasarkan kebutuhan ya, ingin. Nah ini setiap dari kita punya noraknya kita loh ya. Contohnya saya dulu noraknya buku. Jadi kalau saya bawa duit ya, kalau misalkan di situ saya masuk ke toko buku, ya itu bisa habis berapapun duit di dompet dulu ya. Jadi wah noraknya saya di sini. Atau mungkin apa? Noraknya Anda di mana? Yang wanita biasanya baju, pakaian, perhiasan. Apalagi? Contohnya handphone, gadget ya, teknologi. Ini banyak orang yang gonta-ganti padahal handphonenya sebenarnya masih sangat bermanfaat, masih sangat speknya sangat tinggi. Gitu. Karena terlalu boros ini sebenarnya vibrasinya apa? Kalau kita telusuri ke dalam gitu, apa kira-kira? Keserakahan, rasa serakah. Keinginan yang melampaui kadar. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu ya. Itulah keserakahan. Nah, sekarang lalu solusinya apa? Kalau tadi kan terlalu pelit itu kan solusinya adalah solusinya adalah sedekah, zakat. Lalu kalau terlalu boros, solusinya apa? Solusinya adalah Anda harus memiliki yang namanya batas bawah. Nah, ini saya waktu bahas batas bawah itu pada banyak yang inbox ya. Saya sampai pegel balasinnya itu. Makanya saya sampaikan di rekaman aja deh daripada pada nanya ya. Meskipun terus terang ada nanti satu tips yang saya susah untuk menjelaskan di sini. Paling kita kalau ketemu di kelas vibrasi saya akan sedikit sampaikan tentang hal itu karena memang itu nggak bisa disampaikan lewat rekaman. Jadi konsep batas bawah itu begini sebenarnya teman-teman. Batas bawah ini adalah satu cara supaya apa yang kita sudah punya saat ini tidak habis. Supaya tidak habis kita mempunyai batas bawah, angka minimal yang menjadi satu batas ya. Oke, ingat batas ini juga tidak batas ini harus dipahami dengan baik. Nanti saya jelaskan dulu. Konsepnya begini tentang batas bawah ini teman-teman. Saya mencermati pola tentang batas bawah ini sejak tahun 2009. Mulai saya kemarin amati polanya kok cenderung sangat konsisten. Beberapa waktu lalu saya lempar untuk kita diskusikan ke publik. Konsepnya gini, Anda pernah mainan pasir nggak? Ya, Anda pernah mainan pasir, kemudian jadi bikin gunung-gunung pasir gitu, Anda kucurkan pasir dari atas, lama-lama kan dia membentuk gunungan ya. Nah, perhatikan ketika misalkan pasir itu Anda kuncurkan di atas, ketika sudah meruncing ujungnya, berarti kan itu ujung runcing itu namanya titik kritis ya. Ketika sudah sampai titik kritis, Anda kucurkan terus, apa yang terjadi dengan pasir-pasir itu? Ya, dia tidak akan menambah ketinggiannya, dia akan melebar ke samping ya, ke pinggir-pinggir di lereng-lereng istilahnya, pinggir gunung pasir itu dan menata dirinya. Sehingga
Pokoknya jadi apik bentuknya, tidak ke atas tapi menata dirinya sehingga menjadi harmoni. Nah, sebenarnya ini adalah konsep bahwa pada titik kritis akan terjadi penyeimbangan. Ketika bumi terlalu panas, pada titik kritis dia akan mendinginkan dirinya sendiri. Kita terlalu dingin akan panas, begitu. Itu suatu hukum keseimbangan. Nah, sama sebenarnya setiap dari kita ini manusia ketika berada dalam satu keadaan kritis, itu akan dikenali oleh kehidupan dan kita akan diselamatkan. Ini pasti. Jadi sebenarnya Tuhan melalui mekanisme alam ini tidak membiarkan kita berada dalam keadaan kritis terlalu lama. Pasti akan diselamatkan. Makanya ketika Anda sedang kepepet, ya tahu sendiri ya, kepepet atau terdesak, itu titik kritis. Kenapa banyak miracle terjadi di situ? Ya karena itu titik kritis itu Anda diseimbangkan kembali gitu loh, dikembalikan kepada jalur di mana Anda harmoni. Lalu aplikasinya gimana maksudnya nih batas bawah dengan semesta mendukung ini? Jadi batas bawah adalah satu angka finansial, ya, satu angka finansial di mana itu dikenali sebagai titik kritis oleh kehidupan, di mana setiap Anda mendekati angka itu, Anda akan selalu diselamatkan. Nah, sekarang aplikasinya gimana? Ya, aplikasinya ya gimana? Jadi gini. Aplikasinya adalah coba Anda buka dompet Anda ya. Kalau sekarang pegang dompet, Anda buka dompet Anda. Ini contohnya di dompet, karena bisa juga di rekening. Jadi Anda bisa praktekkan ini di rekening. Jadi dipisah ya. Jadi batas bawah di rekening beda. Ada rekeningnya banyak, tiap rekening punya batas bawah sendiri juga, nggak masalah. Ini supaya gampang saya cerita batas bawah di dompet. Nah, Anda buka dompet Anda kosongin semua isinya. Anda kosongin semua, kosong, pokoknya nggak ada yang di situ ATM apa keluarin semua. Sekarang Anda coba lihat dompet Anda. Oke? Perhatikan dompet kosong itu. Perhatikan apakah ada perasaan Anda seperti apa. Sekarang pertanyaannya, perasaan Anda nyaman, nggak enak, atau masih nyaman? Masih it's okay gitu loh. Apa? Nyaman? Waduh, gawat ya. Kalau Anda misalkan dompetnya kosong itu nyaman, ya, maka uang Anda akan selalu habis terus, terutama yang di dompet. Kalau Anda nyaman rekening di bank Anda itu nol, maka Anda rekeningnya akan selalu nol. Ya. Perhatikan kalau misalkan Anda nyaman dengan dompet Anda yang kosong, saya jamin apapun yang dimasukkan ke situ, uang Anda berapapun mesti habis. Kalaupun Anda berhemat sekali untuk belanja, pasti akan keluar untuk hal-hal lain. Tiba-tiba dipinjem, nggak pulang, tiba-tiba diutangin orang, tiba-tiba hilang, pokoknya habis. Gitu loh. Kalau misalkan tadi Anda merasa nyamannya di nol, kayak gitu bahayanya. Nah, sekarang bagaimana cara kita men-set batas bawah? Kita tidak usah terjebak terlalu susah dalam angkanya ya. Nah, coba Anda amati dompet Anda lagi, oke, masukkan uang, misalnya 50.000. Nyaman nggak diri Anda? Oke, nggak nyaman, masukkan lagi terus. Oke, sekarang misalkan bayangkan sudah ada angka 500.000 di dalam dompet Anda. Ini misal ya, Anda boleh angka yang lain, nggak harus 500.000. Oke, misalkan Anda lihat angka 500.000, nyaman. Oke, nah sekarang kalau 500.000 itu kurang dikit aja, kurang 1.000, nggak nyaman. Oke, berarti angka kenyamanan Anda di dompet adalah 500.000. Nah, itu adalah batas bawah finansial Anda. Lalu, terus bagaimana caranya? Caranya adalah ketika di dompet Anda uangnya ada 1 juta, maka yang boleh dibelanjakan untuk apapun itu judulnya, itu hanya 500.000. Yang 500.000 buat apa? Itu untuk di dompet, penunggu dompet. Batas bawah itu. Dia adalah sejumlah angka yang disetarakan dengan 0. Nangkap ya? Jangan Anda utak-atik. Kalau misalkan angkanya Anda di rekening misalkan 10 juta, 100 juta, terserah, bebas. Itu jangan diutak-atik uang itu. Kenapa? Sekali uang itu Anda kurangin, dia akan habis langsung. Nah, cara membuat batas bawah itu begitu. Jadi Anda biasakan di dompet Anda tidak pernah dikurangi dari angka yang Anda sepakati dengan diri Anda sendiri. Akibatnya apa?
itu dianggap nol oleh kehidupan. Sehingga apa? Setiap kali Anda uangnya mendekati angka 500.000, akan selalu ada peluang atau rezeki berupa finansial yang masuk ke Anda. Karena Anda berada di titik kritis tadi. Lupa apa bedanya dong? Nol juga kan nggak masalah kalau kosong dompetnya. Oh, beda. Bedanya gimana? Ketika nol, ya, maka ngundang teman-temannya ini lain ya. Si uang ini ngundang teman-temannya lain. Beda dengan 500.000. Bedanya di mana? Gini. Anda ketika lihat nol, ya, kenyamanannya dengan 500.000 sangat berbeda tentunya. Nah, yang cilakannya kadang ketika mood kita lagi nggak bagus, Anda sudah berdoa, sholat duha misalnya ya, minta rezeki ditambah, ketika Anda buka dompet kosong, tiba-tiba Anda luput, dalam hati madeg gitu ya, terus Anda ngomong anjrit ya, dompetku kosong. Itu getarannya ngerusak betul dan untuk rezeki. Oke, nangkap ya? Kalau Anda 1 juta ya 1 juta, 100.000, 100.000, jangan dikurangi untuk macam-macam. Kalau Anda runut pada petuah-petuah nenek moyang kita zaman dulu, prinsipnya sama loh ya. Saya pernah bikin status tentang itu, dan tradisi zaman dulu nenek moyang kita sudah mengajarkan itu. Misalnya apa contohnya? Lumbung padi itu jangan sampai kosong, disisakan. Katanya apa? Karena biar supaya ngisi lagi. Sebenarnya sederhana kaitannya dengan vibrasi itu. Ketika Anda buka dompet Anda masih ada isinya kan, selalu ada isinya. Ketika Anda buka dompet, alhamdulillah gitu ya. Tapi ketika Anda buka dompet temennya kosong, pas kemudian madeg, ya itu yang rusak. Jadi supaya Anda lebih mudah sekali untuk mengakses satu state syukur ya. Berarti kalau nol nggak disyukuri dong. Tempatkan pembicaraan kita pada konteksnya ya. Ini batas bawah. Yang menarik kalau Anda men-set sedekah sebagai batas bawah. Saya setiap bulan sedekah segini. Itu uang untuk sedekah itu selalu ada lah. Anda misalkan sedekah setiap bulan 200.000 misalnya contohnya. Itu uang untuk sedekah ada tanpa mengurangi batas bawah Anda. Jadi pembiasaan kita dalam finansial ini akan dikenali. Contohnya apa? Sederhana. Saya dulu seorang perokok ya, bukan hanya merokok, perokok ya, berarti kan yang benar-benar habit ya. Yang menarik adalah saya merokok kan 10 tahun waktu itu, dan zaman mahasiswa uang kan seret ya. Ya namanya mahasiswa kan. Anehnya ya, selalu ada uang untuk beli rokok. Kalau saya nggak mampu beli, selalu ada yang ngasih rokok. Coba bagi Anda yang hari ini mungkin masih merokok atau perokok, amati nggak? Seolah-olah kehidupan ini mengerti bahwa kita itu harus merokok tiap bulan. Artinya apa? Kebutuhan Anda, titik kritis Anda dalam hal rokok ini sudah dikenali oleh alam. Sehingga Pak, gimana pun caranya Anda mesti dikasih solusi di situ. Lalu PR-nya gimana? Bagaimana men-setting kebutuhan kita dalam hal yang lain ini dalam bentuk yang lebih besar ya. Tadi bukan hanya rokok, finansial. Gitu lah. Sama kayak ini juga bisa diaplikasikan kalau Anda seorang marketing ya. Kalau Anda sudah membiasakan closing tiap bulan, konsumen 2222, misalkan Anda jualan rumah ya, properti. Entah gimana kok ceritanya itu jadi sebuah satu mekanisme servo otomatis. Tiap bulan Anda minimal closing 2. Ya karena itu batas bawah Anda. Ingat ya. Jadi batas bawah itu cirinya adalah kenyamanan, tapi ketika dikurangi sedikit Anda jadi nggak nyaman. Pokoknya angkanya segitu. Dan setelah berapa bulan, misalkan Anda biasakan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, Anda naikkan gitu ya. Terus seperti itu. Atau Anda nggak perlu naikkan yang di dompet, Anda naikkan yang di rekening. Karena di dompet kan nggak mungkin bawa uang terlalu banyak ya. Apalagi yang punya kartu kredit. Gitu. Oke? Nangkap ya? Nah, contoh yang lain lah. Barangkali Anda bingung ya. Masih ingat nggak Anda dengan kenaikan harga bensin premium ya, dengan harga bahan bakar? Itu kan hampir selalu memicu demonstrasi ya, karena dengan BBM itu naik, otomatis akan berdampak domino ya, efek domino kepada yang lain, dan naik semua. Pada waktu itu banyak kan yang mungkin ekonominya bawah atau masih belum mapan, itu kan imbasnya kena sekali lah. Mahasiswa aja kena kok, terasa ya, apalagi yang bawa kendaraan. Tapi amati ya, setelah berapa bulan, Anda mengamati nggak bahwa segala sesuatunya menjadi menyesuaikan diri dan biasa, ya toh? Seolah-olah akhirnya Anda menjadi mampu untuk menutup itu minimal sama dengan sebelum naik.
Bahkan beberapa ada yang jadi lebih besar malahan setelah bensin itu naik gitu loh. Kalau Anda mau pengen nyoba ya coba Anda ganti bensin Anda dengan dengan Pertamax ya, lebih mahal ya. Yang menarik adalah ketika Anda membiasakan pakai Pertamax, rezeki Anda juga Pertamax. Ketika Anda turunkan premium. Jadi batas bawah ini menarik ya. Anda membiasakan naik ekonomi, maka rezeki Anda ekonomi. Anda mulai coba membiasakan ya untuk membangun batas bawah, naik kelas bisnis di kereta api misalkan kelas eksekutif, itu akan berbeda sekali nanti. Karena teman saya dulu dia pernah sering naik keretanya, kereta ekonomi bersubsidi ya, KRL di Jakarta, ke ekonominya pas-pasan. Kemudian dia keluar dari situ, dia masuk ke kelas yang lebih tinggi, membiasakan di situ. Sekarang dia punya uang ratusan juta. Ya keren, ini aplikasi batas bawah gitu loh. Oke, nangkep ya. Jadi batas bawah itu adalah pertama fungsinya membuat Anda tidak kehabisan uang ya. Berapapun uang yang masuk itu tidak langsung habis. Yang kedua adalah bisa mengundang Anda untuk mengundang rezeki yang lebih banyak karena Anda punya satu angka yang Anda bisa memicu satu perasaan bersyukur yang besar, yang lebih besar meskipun dalam keadaan nol Anda masih mampu bersyukur. Nangkap ya, batas bawah ya. Oke, nah yang terakhir adalah tadi kita bahas kan ada 3 jebakan finansial. Yang terakhir adalah jebakan finansial itu berupa menunda membayar hutang ya. Tadi terlalu ngirit, kedua terlalu boros, yang ketiga adalah menunda-nunda membayar hutang padahal mampu. Nah, saya kenapa bisa cerita seperti ini? Saya amati teman-teman saya yang seperti itu, ya finansialnya sampai sekarang nggak pulih. Saya dulu juga orang yang tipenya menunda-nunda membayar hutang, padahal mampu loh. Kalau mau nabung nyicil untuk membayar itu mampu. Yang menarik kadang mereka sebenarnya mampu membayar hutang, tapi malah memprioritaskan membayar yang lain, malah beli pulsa, Facebookan tiap hari. Bilangnya nggak punya uang, tapi mampu Facebookan, mampu internetan, kan aneh ya. Jadi dia nggak memprioritaskan utang ini sebagai suatu hal yang dibayar. Persoalannya apa? Ketika dia mau nunda-nunda membayar hutang, kalau kita telusuri ya ke dalam dirinya, saya dulu mengamati diri saya sendiri. Ketika ini kita selami, orang menunda-nunda membayar hutang tuh merasa nggak punya uang gitu loh. Nah, perasaan nggak punya uang ini kan mengundang kekurangan terus akhirnya. Makanya anjurannya dalam agama apapun ya, dalam agama Islam setahu saya adalah prioritaskan membayar hutang, dahulukan, bahkan itu lebih mulia daripada sedekah gitu. Jadi bagi Anda yang punya utang, terutama utang sama orang ya, kalau utang sama bank biasanya ada satu pressure harus Anda bayar, kalau nggak debt collector atau kalau nggak jaminan Anda hilang. Kadang utang sama orang yang tidak ada jaminan, orangnya baik, malah Anda sepelekan, itu yang malah bisa ngerusak hidup Anda loh. Justru hati-hati dengan ketika hutang sama orang, meskipun jumlahnya kecil. Oke ya, saya review bahwa jebakan vibrasi dalam finansial ada 3, yaitu terlalu ngirit, kemudian kedua terlalu boros ya, tadi yang kita bicara batas bawah. Yang ketiga adalah menunda-nunda membayar hutang.